Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktavidayanti dari anggota kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan karakter dari anak perempuan dan manula atau lansia. Yang pertama, yaitu ada pengertian anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak-anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip, pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Sujono yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia dikenal ada 5 jenis anak. Yang pertama ada anak sah, anak angkat, anak keluar kawin, anak sumbang, dan anak zina. 5 ada anak asuh. Selanjutnya ada karakteristik anak sesuai usia. Yang pertama usia 0-1 tahun. Pengertian anak usia dini dalam kategori umur ini adalah bayi dengan pertumbuhan fisik yang pesat. Begitu pula kemampuan dan keterampilan dasar yang dipelajarinya. Karakteristik usia bayi yaitu memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk berdiri, dan berjalan. Kemampuan panca indera berupa melihat dan mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut. Bentuk komunikasinya masih sebatas non-verbal maupun verbal, terbatas seperti babbling atau mengumumkan kata-kata sederhana, misalnya mama, papa, mimi, dan sebagainya. Yang kedua, usia anak 2-3 tahun. Pengertian anak usia dini dikelompokkan umur ini yaitu batita, bayi di bawah 3 tahun, yang dicirikan dengan anak yang mulai mandiri. Beberapa karakteristik anak dari umur 2-3 tahun yaitu anak sangat aktif dan sangat senang mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi inilah yang menjadi kunci proses belajar yang sangat efektif. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa dengan menceloteh. Anak juga semakin memantapkan kemampuan berkomunikasinya dengan memahami pembicaraan orang lain hingga mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan karena emosi lebih banyak ditemukan pada lingkungan. Di usia 4-6 tahun, anak usia dini adalah preschooler yang mungkin sudah mulai masuk ke lembaga belajar, baik kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Karakteristik anak usia 4-6 tahun yaitu anak sangat aktif bergerak dan sangat senang terlibat dalam berbagai kegiatan sehingga membantu mengembangkan otot-ototnya. Terus perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Selanjutnya perkembangan kognitif atau daya pikir anak sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian perempuan. Makna kata perempuan dipandang meliputi semangat perjuangan karena berasal dari kata empu yang secara denotatif bermakna ahli kerajinan. Lebih jauh ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa kata perempuan berarti yang diempukan
yang artinya induk atau ahli. Dari pengertian itu, kata perempuan boleh jadi lebih disukai karena tersirat arti penghormatan dan kemandirian. Jenis-jenis perempuan. Yang pertama ada perempuan histeria. Berdasarkan sifat alamiah, normal jika melihat perempuan histeris. Perempuan yang histeris beraksi lebih emosional dan stres bila terjadi sesuatu. Kelompok ini memainkan peran sebagai aktris dan membuat cerita dalam kehidupan nyata. Mereka lebih sering memainkan mimik dan suka memperhatikan. Mereka egois dan narsistik. Selanjutnya ada perempuan pasif-agresif. Identitas pasif-agresif lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Mengapa? Karena perempuan ini tipe yang keras kepala, malas, dan pasif. Kelompok ini tidak melakukan pekerjaan tepat waktu dan menikmati waktu yang terbuang. Selanjutnya ada perempuan ketergantungan. Perempuan dengan sifat ketergantungan tidak bisa memutuskan hal sendiri. Mereka tidak memiliki kesadaran diri dan menghindari tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kelompok kehilangan identitas. Perempuan tipe ini lebih tertarik mengurusi penampilan mereka, sering merasa ketakutan dan lebih banyak diam saat berada dalam komunitas karena takut melakukan kesalahan. Selanjutnya ada obsesif. Perempuan obsesif memperhatikan setiap hal kecil. Mereka mencoba mengatakan yang sebenarnya. Kelompok ini terorganisir dengan baik, memiliki karakter dan tanggung jawab yang sempurna. Selanjutnya ada sadomasochisme. Karakter ini lebih banyak melekat pada diri perempuan. Mereka lebih suka jika orang lain menderita. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widiawati yang akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang kajian anak yang meliputi pengertian, jenis, dan juga karakteristik. Dan kajian perempuan yang meliputi pengertian, jenis, dan karakteristiknya akan dilanjutkan oleh saya pribadi. Nah, karakteristik perempuan itu ada apa aja sih? Karakteristik perempuan itu sebetulnya banyak ya, tapi saya mengambil secara garis besarnya dan secara dominannya itu ada 5 poin. Yang pertama, bahwa karakteristik perempuan itu suka dipuji. Yang kedua, karakteristik perempuan itu suka mengulang-ulang sesuatu. Yang ketiga, karakteristik perempuan itu suka diperhatikan. Dan yang keempat, karakteristik perempuan itu selalu mendominasikan tentang perasaan. Jadi logika itu bagi perempuan biasanya nomor 2. Dan yang terakhir, perempuan itu memiliki karakteristik merasa sulit menentukan pilihan. Biasanya dilema atau bingung sih, kebanyakan seperti itu. Nah, yang ketiga saya akan memaparkan tentang kajian manula. Nah, manula ini adalah penurunan organisme, penurunan imun tubuh, dan dia menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Seseorang dikatakan lanjut usia adalah telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Istilah untuk manusia lanjut usia belum ada yang baku. Biasanya ada manula dan lansia, itu sama aja, tetapi kata baku untuk kata tersebut itu belum ada. Nah, selanjutnya ada jenis manula. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada young old, dari usia 60 sampai 90 tahun. Yang kedua ada middle age old, ada usia 70 sampai 79 tahun. Ketiga ada old, usia 80 sampai 89 tahun. Dan yang terakhir ada very old, usia 90 tahun ke atas. Ada yang selanjutnya karakteristik manula. Karakteristik manula itu menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karakteristik manula dapat dilihat berdasarkan kelompok berikut ini. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua status perkawinan, yang ketiga living arrangement, yang keempat kondisi kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Faktor penyebab ini ada anak, perempuan, dan manula. Yang pertama ini anak. Faktor penyebab masalah yang terjadi pada anak penting untuk Anda pahami. Tujuannya agar Anda bisa melakukan penanganan secara tepat sehingga bisa mencegah masalah itu terjadi kembali di kemudian hari. Faktor dari dalam diri yaitu ada beberapa diantaranya akibat anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan tidak nyaman, merasa tidak dipahami dan dihargai, sertai ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik. Untuk itu, penguatan karakter diri ini anak perlu Anda tanamkan sejak kecil. Berikan contoh dan latihlah anak dengan kegiatan sehari-hari tentang bagaimana ia semestinya membawa diri, bersikap, dan menghargai orang lain. Faktor dari keluarga tak bisa diabaikan. Mengasuh anak bukan hanya soal mencukupi kebutuhan fisiknya saja seperti memberi makanan bergizi, menyediakan logistik kebutuhan, atau benda fisik yang ia inginkan. Lebih dari itu, hal mendasar ialah kasih sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak. Pola pengasuhan keluarga terhadap anak pun tak kalah penting jika tak ingin anak hidup dengan penuh masalah. Hindari kebiasaan Anda yang bisa menimbulkan masalah pada anak. Di antaranya, menurut anak secara berlebihan atau hyper parenting, kurang memperhatikan, bertindak keras, terlalu memanjakan anak, overprotective, dan mengekang, hingga sering bertengkar dengan pasangan di depan anak. Faktor dari lingkungan, lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah, hingga di seluruh elemen di lingkungan tempat ia tinggal. Tentu disitulah anak tak luput dari permasalahan. Di antaranya anak yang sulit beradaptasi, tidak terima, kurang optimal keterampilan sosial, hingga contoh kurang baik yang bisa ditiru anak. Orang tua dapat membantu anak dengan mendeteksi serta memahami masalah anak di lingkungan, serta membantu anak untuk mengatasinya. Lalu ada yang kedua ini perempuan. Faktor yang menyebabkan permasalahan gender bisa berasal dari luar maupun faktor eksternalnya, antara lain yaitu yang pertama ini ada budaya patrilineal. Indonesia merupakan negara yang masih menganut sistem budaya patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, yang artinya laki-laki dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Hal ini menyebabkan wanita sering tidak diperhatikan hak-hak dan pendapatnya, dan berkurang peran wanita di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana karena pembangunan yang tidak merata menyebabkan masyarakat akan cenderung mendahulukan laki-laki dibandingkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, contohnya dalam menempuh pendidikan. Lalu faktor ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan memberikan kesempatan bagi anak-anak laki-lakinya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, karena nantinya laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga. Lalu tingkat pendidikan. Masih banyak orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah belum bisa menerima dan mengerti tentang kesetaraan gender dan cenderung menganggap laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Lalu ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi oleh sistem reproduksi dan hormon membuat masyarakat cenderung menilai laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita. Nilai sosial budaya. Masyarakat beberapa daerah tentu masih menganut nilai-nilai sosial dan budaya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Lingkungan. Lingkungan tempat tinggal, terutama keluarga, membentuk kepribadian dan karakter seseorang yang mempengaruhi faktor-faktor internal seperti rasa percaya diri, perasaan malu, perasaan tidak pantas, dan perasaan mudah menyerah. Lalu faktor internal yang terdiri atas tingkat kepercayaan diri yang rendah, memiliki perasaan yang tidak pantas, memiliki perasaan malu yang berlebihan,
memiliki sifat mudah menyerah dan takut menghadapi tantangan. Permasalahan gender di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun politik. Hal ini terlihat dengan terbatasnya peran wanita di lingkungan-lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir, manula. Seiring dengan bertambahnya usia, timbul juga beberapa masalah yang harus kita perhatikan. Berikut ada beberapa faktor penyebab dari permasalahan manula manusia lanjut usia, antara lain. Yang pertama ini kekurangan nutrisi adalah masalah yang paling sering dialami saat lanjut usia. Hal ini disebabkan karena gigi sudah tidak bekerja secara optimal sehingga proses mengunyah makanan pun tidak sempurna. Faktor lainnya juga disebabkan karena penurunan fungsi kecap dan penciuman yang mengakibatkan nafsu makan turut menurun. Faktor lain seperti tinggal sendirian tanpa keluarga yang menemani juga bisa berpengaruh pada asupan nutrisi lansia. Masalah kekurangan nutrisi pada lansia dapat dibantu dengan memberikan suplementasi nutrisi yang dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi hariannya. Anda bisa memberikan asupan susu kalsium, protein whey, dan kandungan bergizi lainnya untuk memudahkan konsumsi. Lalu, penyakit penyerta. Semakin bertambah usia, maka seseorang akan mengalami penyakit penyerta, yaitu penyakit metabolik. Karena penurunan fungsi tubuh seperti hipertensi dan diabetes mellitus atau sebagai komplikasi dari penyakit lain yang diderita. Lansia juga rentan terkena osteoporosis, maka penting bagi mereka untuk rutin mengkonsumsi susu kalsium. Lalu, kemampuan berpikir menurun. Saat usia bertambah, kemampuan kognitif atau berpikir seseorang sering sekali menurun, bahkan tidak sedikit lansia yang mengalami demensia. Lalu, permasalahan psikis. Kehilangan pasangan hidup, teman-teman yang mulai berkurang, dan anak-anak yang sudah tidak tinggal serumah adalah beberapa faktor yang mempengaruhi psikis para lansia. Selain itu, beberapa lansia juga mengalami post-power syndrome atau kondisi di mana seseorang kehilangan posisi atau jabatan tertentu sehingga membuat dia merasa tidak dihargai atau dihormati, yang kadang menjadi pemicu masalah psikisnya. Kemudian munculnya penyakit yang membatasi gerak pun bisa jadi salah satu faktor pemicu frustasi karena lansia sudah tidak bisa seaktif dulu. Lalu dianggap tidak mandiri. Kerap kali dianggap tidak mandiri adalah permasalahan umum yang dialami lansia karena keluarga atau orang terdekat akan memperlakukan mereka seperti halnya anak kecil. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu lansia kehilangan kepercayaan dirinya. Semua permasalahan di atas tentunya tidak dapat dihindari, tapi bisa diantisipasi. Oleh karena itu, persiapan menjelang masa tua penting dilakukan dengan cara menjaga gaya hidup sehat dan aktif secara sejak dini, secara tentunya dukungan penuh dari keluarga. Melengkapi juga nutrisi lansia dengan asupan susu kalsium dan susu protein whey agar lebih sehat dan tetap aktif menjalani berbagai kegiatan harian mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan. Pertama itu ada penanganan anak. Penanganan yang tepat untuk siswa yang bermasalah ada dua. Pendekatan dalam penanganan siswa yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan konseling. Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kedati demikian, sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha untuk menyembuhkan segala penyimpangan tersebut.
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan intervensi, bimbingan, dan konseling, di dalamnya diharapkan siswa yang bersangkutan bisa tumbuh perasaan dan pemikiran positif atas masalah yang menimpa dirinya. Perlu dipahami lagi, dalam hal ini bukan berarti guru BK harus mendorong atau memaksa siswa untuk keluar dari sekolahnya. Persoalan mengeluarkan siswa merupakan wewenang kepala sekolah dan tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Hanyalah membantu siswa agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti itu. Selanjutnya, cara penanganan kesehatan lansia. Berikut ada beberapa penyesuaian gaya hidup yang bisa dilakukan agar kesehatan lansia tetap terjaga. Yang pertama itu tetap aktif bottom of from. Memasuki masa lansia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang melakukan aktivitas di luar. Padahal aktif bergerak dan berolahraga dapat menjaga agar fisik dan mental lansia tetap sehat. Bahkan aktif bergerak dan rutin berolahraga. Bahkan aktif bergerak dan rutin berolahraga tidak hanya menjaga kesehatan lansia, tetapi juga menambah usia harapan hidup. Oleh karena itu, meski sudah memasuki masa lansia, bukan berarti boleh berhenti bergerak. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat membantu agar terhindar dari penyakit serius hingga disabilitas yang biasanya baru muncul di masa lansia. Namun, penting untuk menyesuaikan jenis dan intensitas olahraga dengan kondisi tubuh. Beberapa manfaat olahraga kesehatan lansia yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, meningkatkan produksi hormon endorfin yang bisa mengurangi stres. Yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap normal. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan tulang. Bahkan juga olahraga baik bagi kesehatan otak lansia. Semakin tua, fungsi otak mengalami penurunan sehingga lansia menjadi lebih mudah lupa. Penyakit yang menyerang sistem saraf pun banyak berkembang seperti penyakit Alzheimer, demensi vaskular, atau penyakit Parkinson. Seperti itu. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Berat badan yang berlebihan atau obesitas meningkatkan risiko mengalami berbagai penyakit yang serius. Hal ini juga berlaku pada orang dengan usia lanjut. Oleh sebab itu, menjaga berat badan tetap ideal juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan lansia. Dengan berat badan yang berlebihan, biasanya memiliki risiko yang lebih besar terhadap penyakit diabetes tipe 2, tekanan darah yang tinggi, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker, gangguan tidur, hingga osteoartritis. Seperti itu. Dan selanjutnya itu mengkonsumsi makanan yang sehat. Pola hidup yang sehat untuk lansia berikut adalah membiasakan diri mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar kesehatan lansia tetap terjaga. Tak hanya itu, memiliki pola makan yang sehat dan seimbang juga baik untuk menjaga kesehatan, meningkatkan energi, hingga mencegah penyakit lansia. Pola makan yang sehat untuk lansia adalah rendah asupan lemak jenuh dan tinggi asupan buah, sayuran, ikan yang kaya akan asam lemak, omega 3, gandum, dan produk susu rendah lemak.
Selanjutnya itu memastikan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Cukup banyak orang berusia lanjut yang mulai mengalami gangguan tidur seperti insomnia, mengantuk di siang hari dan sering terbangun di tengah malam. Namun, pertambahan usia sebenarnya tidak lantas menyebabkan resiko gangguan tidur meningkat. Oleh sebab itu, cobalah untuk melakukan kebiasaan tidur yang sehat untuk memastikan bahwa Anda memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan Anda sebagai lansia agar tetap terjaga. Seperti itu. Ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk membantu Anda supaya tidur nyenyak. Antara lain, matikan televisi atau gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Yang kedua, hindari cahaya lampu yang terlalu terang dan gunakan lampu dengan watt yang rendah atau bisa menggunakan lampu tidur. Yang ketiga, pastikan kamar Anda memiliki suhu ruangan yang rendah, tenang, dan gelap. Selanjutnya itu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seiring bertambahnya usia, dalam salah satu tantangan lansia adalah menjaga hubungan atau koneksi dengan orang lain, khususnya dengan teman sebaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari pensiun, dari pekerjaan, menderita penyakit yang serius, hingga teman sebaya yang satu persatu meninggal. Padahal menjalin hubungan yang baik dengan orang lain merupakan salah satu cara menjaga kesehatan lansia. Oleh sebab itu, perluaslah koneksi Anda dengan orang lain. Anda dapat berteman dan bergaul dengan orang yang sebaya Anda atau lebih muda. Seperti itu. Selanjutnya, penanganan perempuan. Penanganan perempuan dengan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah dengan memperkuat akses perempuan pada hak asasi dan sumber daya dasar. Ada beberapa hal yang dapat membantu dan mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan pada perempuan seperti hubungi pihak yang berwajib, hubungi polisi jika dirimu melihat atau mendengar bukti kekerasan dalam rumah tangga. Dapatkan bantuan kepada pihak yang berwajib untuk menyelamatkan Anda dari kekerasan tersebut. Pihak berwajib akan menindaklanjuti perkara tersebut dan biasa saja pihak berwajib akan menindaklanjuti perkara tersebut dan bisa saja pelaku dihukum. Dapatkan dukungan dari keluarga, dukungan teman, atau anggota keluarga yang mungkin berada dalam hubungan yang penuh kekerasan. Memberikan dukungan dan membuka diri dengan teman bercerita dapat menolong para korban kekerasan, terutama pada perempuan yang sering kita jumpai. Seperti itu. Sukarelawan dan dapat membuat komunitas atau organisasi yang membantu para penyintas dan bekerja menjaga kekerasan. Ajarkan kepada anak sedini mungkin Ajari anak sejak dini bahwa mereka yang memutuskan siapa saja yang menyentuh mereka dan di mana. Pertimbangkan untuk mengajari mereka nama yang tepat untuk bagian tubuh mereka di usia muda, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jelas tentang tubuh mereka. Ajari anak-anak Anda bahwa itu pilihan mereka, apakah mereka ingin memeluknya atau mencium orang lain, bahkan keluarga sekalipun. Seperti itu. Ajarkan anak untuk menghormati orang lain.
Ajari anak untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka inginkan diperlakukan. Bicaralah dengan anak tentang hubungan yang sehat dan pentingnya memperlakukan pasangan kencan mereka dengan orang lain dengan hormat. Ajari mereka menciptakan penolakan, bekerja untuk menciptakan budaya yang menilai kekerasan sebagai cara untuk menangani masalah. Melawan pesan yang mengatakan bahwa kekerasan atau penganiayaan terhadap perempuan diperbolehkan. Jangan melakukan kekerasan dan melecehkan diri sendiri. Menjadi aktivis, berpartisipasilah dalam anti kekerasan. Dukungan layanan kekerasan dalam rumah tangga dan program pencegahan kekerasan dengan menyumbangkan waktu luangmu, seperti itu. Menjadi sukarelawan dalam program pemuda terlihat dalam program yang mengajarkan anak muda untuk mencegah masalah tanpa kekerasan. Terlibat dalam program yang remaja tentang hubungan yang sehat dan maskulinitas dan feminitas yang sehat. Tanyakan kebijakan dan program anti kekerasan di tempat kerja dan sekolah. Di tempat kerja, tanyakan tentang kebijakan yang menangani masalah kasus pelecehan seksual, misalnya di kampus. Tanyakan tentang layanan penanganan siswa ke asrama dengan aman di malam hari, seperti itu. Adakah kontak darurat di kampus atau keamanan kampus dan tindakan pengalaman lainnya. Tanyakan tentang program pelatihan intervensi pengamatan yang mungkin terjadi di kampus atau di tempat kerja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delika dan salam dari kelompok 2 NPM 2018-015-005. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menetapkan layanan BK. Yang pertama adalah membantu siswa untuk berperan aktif dan berani bertanya, mengumpulkan gagasan bahwa belajar itu harus dimulai dari anak dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif hanya menerima guru saja ilmu pengetahuannya. Yang selanjutnya ada kreatif. Kreatif merupakan suatu daya cipta, memiliki kemampuan kreasi, peran aktif dalam proses pembelajaran, menghasilkan generasi yang mampu menciptakan suatu kepentingan. Yang ketiga efektifnya belajar. Yang keempat menyenangkan. Yang selanjutnya ada pengertian layanan BK lansia. Yang pertama, usia lanjut adalah yang mencapai 60 tahun ke atas. Pelayanan sejahtera sosial lanjut usia, proses penyuluhan sosial, bimbingan konseling, bantuan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara terarah, terancang dan berkelanjutan. Yang ketiga ada sistem panti, adalah bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan dalam suatu lembaga tertentu. Selanjutnya ada program pelayanan sosial usia lanjut dalam panti, pelayanan sosial lanjut luar panti, kelembagaan sosial lanjut, perlindungan sosial dan aksesibilitas lanjut. Selanjutnya ada sasaran yang pertama adalah usia lanjut, keluarga, orsos atau LSM. Selanjutnya ada masyarakat, tujuannya para usia lanjut dapat menikmati hari tuanya dengan aman dan tentram dan sejahtera, terpenuhnya kebutuhan usia lanjut jasmani maupun rohani, terciptanya jaringan pekerjaan pelayanan usia lanjut, terwujudnya kualitas pelayanan. Selanjutnya ada prinsip pelayanan, memberikan pelayanan menjunjung tinggi harkat dan martabat usia lanjut, melaksanakan dan mewujudkan hak asasi usia lanjut, memperoleh hak membentuk pilihan bagi dirinya sendiri.
Selanjutnya ada proses pelayanan. Persiapan yang pertama adalah sosialisasi program dan kegiatan panti. Terus yang kedua ada kesepakatan pelayanan atau bantuan tertulis antara klien dan pihak pekerja panti, pengungkapan masalah usia lanjut, rencana tindak intervensi. Selanjutnya ada latar belakang cara penetapan layanan kepada remaja perempuan. Yang pertama ada bimbingan konseling, merupakan suatu layanan pendidikan yang sangat dirasakan keperluannya di sekolah. Dengan adanya bimbingan konseling di setiap sekolah diarahkan dapat mengatasi permasalahan siswa atau siswi di sekolah, seperti yang dialami kesulitan belajar, masalah pergaulan, atau kurangnya fasilitas belajar. Terus selanjutnya ada bimbingan konseling remaja. Remaja adalah suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, bukan masa transisi yang selama ini digudang-gudangkan karena mereka dicap telah mengalami kegagalan akibat sebagai remaja yang sewaktu kanak-kanak telah dididik dengan baik oleh orang tuanya. Perlu di identitas barunya yang berbeda yang dimiliki oleh orang sebelumnya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.